Siapa saja yang tidak hadir? Alhamdulillah, berarti hari ini sudah lengkap ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang malas juga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah sebaiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas saudara Bahan untuk menyiapkan pemimpin doa. Siap baca doa sebelum belajar mulai. Untuk materi kali ini yaitu mengenai hakikat manusia menurut Islam. Coba bisa kalian simak tampilan pada layar monitor. Namun sebelumnya, Bapak akan bagikan dulu LKPD untuk setiap kelompok. Silahkan. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu. Menurut kalian, manusia
itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Dan manusia itu kan sebelum dilahirkan pasti dikandung. Berapa bulankah lama di kandungan? Dan tahukah fase-fase yang dilewati dalam setiap bulannya dalam kandungan itu? Untuk maka dari itu, kita pada hari ini akan mempelajari tentang fase-fase manusia itu diciptakan dari apa? Diciptakan dan bertujuannya untuk apa? Tujuan manusia diciptakan untuk apa? Sejak dari bidang LKPD-nya masing-masing dan bisa kalian juga lihat juga yang ada pada layar monitor. Nah, untuk penugasan kali ini kalian silakan didiskusikan ya, tentang materi pada pelajaran kali ini dengan kalian melihat kepada video pembelajaran dan LKPD yang ada. Nah, silakan kalian simak terlebih dahulu video berikut. Nah, ini merupakan proses fase-fase penciptaan manusia. Yang pertama, manusia itu diciptakan dari saripati tanah, yang kemudian menjadi air mani ya, dalam saripati tanah itu. Kemudian air mani tersebut disimpan di dalam rahim seorang perempuan dan selama 40 hari ke depan dia akan menjadi segumpal darah. Dari air mani 40 hari prosesnya disimpan dalam rahim sebagai tempat yang kokoh, kemudian menjadi segumpal darah. Setelah 40 hari menjadi segumpal darah, kemudian Allah menciptakan dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging ya. Segumpal daging ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-14. Setelah dari menjadi daging itu, kemudian Allah menjadikan tulang belulang.
untuk pada fase ini. Dan tulang belulang itu terbungkus daging, dan kemudian pada saat itu pula ruh ditiupkan kepada sang jaran bayi ini, kepada janin ini. Pada saat ini mungkin usianya itu adalah usia 4 bulan, dan pada saat ini segala takdir, ya, baik buruknya, jodohnya, matinya, bahagia dan celakanya itu sudah ditentukan pada usia ini, ya, pada usia 4 bulan ini. Dan kita sudah hidup, sudah mempunyai hidup. Dan kalian juga bisa lihat dalam video ilustrasi ini sudah ada jantung yang bergetar. Dari barusan kalian sudah menyimak videonya tentang proses dan fase-fase manusia diciptakan dan dilahirkan, dan pada akhirnya manusia akan meninggal juga, kan? Iya. Siap. Ya, sekarang kalian coba diskusikan apa yang bisa kalian tangkap dalam video ini dan sesuaikan dengan apa yang ada di LKPD yang sudah kalian dapatkan. Sok silahkan untuk berdiskusi bersama. Untuk mempresentasikan apa hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan untuk kedua kelompoknya ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok saya. Dari hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan bahwa manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Tidak ada yang bisa menandingi manusia. Oleh karenanya manusia berpotensi menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia dalam semesta. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 15 bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, dan saripati tanah itu dijadikan air mani yang disimpan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Proses penciptaan manusia berawal dari nutfah atau air mani, kemudian menjadi segumpal darah atau alaqah, lalu segumpal darah itu menjadi segumpal daging atau mudghah, dan segumpal daging itu dijadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu terbungkus dengan daging dan kemudian diberikan roh dan ditetapkan takdir. Setiap proses berjalan masing-masing 40 hari. Setelah waktunya tiba, kemudian akan lahir ke dunia dan pada akhirnya akan meninggal kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya mungkin akan ada yang menambahkan atau ada yang menyangkal dari pendapat kelompok 1 tersebut. Silakan, kelompok yang mana? Oh ya, silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk menambahkan atau menyangkal. Menambahkan. Silakan untuk
ke depan untuk menambahkan apa yang ingin ditambahkan hasil diskusi dari kelompok 4 terhadap kerja kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin menyampaikan dari pengamatan kelompok kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh kami dari kelompok 1. Namun kami akan menambahkan tentang tugas dan tujuan manusia diciptakan. Jadi pada dasarnya tujuan manusia diciptakan sama dengan makhluk Allah yang lain seperti jin dan malaikat, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Namun ada tugas lain yang diamanahkan kepada manusia, yaitu untuk menjadi khalifah. Maksud dari khalifah di sini yaitu manusia ditugasi untuk menjalankan syariat atau ajaran Allah dan menjaga kelestarian alam ini. Sebab manusia diberikan akal yang menjadi pembeda manusia dengan makhluk Allah yang lain. Mungkin ini saja tambahan dari saya, yang mana saya perwakilan dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan untuk pendapat hasil dari diskusi kalian memang sangat baik-baik ya, sangat bagus. Namun kita cari kesimpulannya bahwa dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai ayat ke-15 ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan berasal dari sari pati tanah, yang kemudian sari pati tanahnya itu dibuat atau diciptakan menjadi air mani yang akan kemudian disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim seorang ibu. Nah, dari rahim seorang ibu kemudian dia akan dijadikan segumpal darah pada waktu 40 hari berikutnya. Setelah 40 hari berikutnya lagi, dari darah itu menjadi segumpal daging, dan kemudian dari segumpal daging itu diciptakan tulang belulang. Setelah tulang belulang kemudian dibungkus daging dan menjadi makhluk baru, makhluk lain ya, atau dari janin. Janin itu kemudian akan lahir pada waktunya. Nah, setelah lahir dia akan dijadikan manusia yang diberi amanah untuk menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Dan tujuan Allah menciptakan manusia itu sama dengan menciptakan jin dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mungkin pada pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tugas di LKPD-nya kalian kerjakan di rumah masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang berbuat baik kepada orang tua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam